Selamat sore Bapak. Sore dok. Oke, perkenalkan saya Dokter Barta yang berjaga di Poliklinik Ya. Warmadewa ini dengan Bapak siapa? Saya berbicara Pak Lanang, Bapak Lanang. Bapak Lanang usianya berapa? 50 tahun dok. 50 tahun. Oke, Bapak Lanang di sini dengan keluhan apa? Ini dok, sebulan yang lalu saya sudah didiagnosis dengan menderita diabetes. Habis itu saya kurang paham tentang penyakitnya dan saya diberikan banyak obat, namun saya tidak mengerti apa efektivitas dan kinerja obatnya Pak. Dok. Iya, oke. Berarti ingin konseling gitu ya? Iya, ingin konseling. Oke. Ya Pak, di sini saya Dokter Barata yang berperan untuk mengatasi keluhan Bapak tadi. Iya dok. Jadi nanti mungkin akan saya melakukan sedikit konseling, di mana saya akan memberikan Bapak saran dan edukasi, serta mungkin akan saya tanya sedikit Bapak tentang persepsi Bapak mengenai penyakit. Apakah Bapak bersedia ya? Sangat bersedia dok. Sangat bersedia. Baik Bapak. Pak Lanang, di sini tujuan dari konseling ini itu untuk mengontrol dari keluhan penyakit diabetes agar dapat diterapi dengan optimal, Pak. Oke, sebelumnya saya tanyakan dulu persepsi persepsi Bapak terhadap penyakit diabetes ini, sejauh mana Bapak mengetahui tentang penyakit diabetes ini, Pak? Jadi yang saya tahuin ini penyakit diabetes nih gejalanya biasanya lemas, habis itu mudah haus, sering minum, sering kencing, cepat lapar gitu dok. Oh gitu. Ya, habis itu juga saya ketahui obatnya insulin, kalau nggak salah namanya yang disuntik tuh. Itu sih yang saya tahu dok Oh gitu. tentang diabetes. Jadi pengetahuan Pak Lanang ini menurut saya sudah termasuk cukup sekali Pak ya untuk masyarakat yang mengetahui tentang penyakit diabetes ini ya Pak. Jadi saya sekarang yang akan mengedukasi Bapak, di mana diabetes ini berdasarkan definisi itu merupakan suatu penyakit di mana kondisi yang namanya hormon insulin namanya di dalam tubuh Bapak itu tidak dapat memecah dari karbohidrat dari tubuh Bapak yang menjadi energi. Jadi Bapak akan merasa sedikit lemas begitu Pak keluhannya seperti itu. Jadi kadar gula darah di dalam tubuhnya Bapak itu menjadi tinggi seperti itu. Makanya ada pasien diabetes yang gendut seperti itu juga berdasarkan dari sebabnya gitu Pak. Kira-kira berdasarkan ilmu kedokteran. Jadi penyakit DM ini Pak, ini harus dikontrol dengan baik karena terutama di kadar gula darahnya Bapak. Kenapa seperti itu? Karena jika kadar gula darahnya Bapak ini tidak dikontrol dengan baik, itu dapat menyebabkan keluhan-keluhan tambahan seperti nyeri kepala, seperti nafas cepat seperti itu Pak, dan bisa berakhir ke kematian seperti itu Pak. Dan juga apabila Bapak luka dalam kondisi diabetes ini juga akan sulit sembuh itu Pak. Makanya Bapak harus berhati-hati gitu. Iya dok. Jadi ada juga beberapa penyulit di penyakit diabetes ini, seperti apabila tidak dikontrol itu akan mengakibatkan suatu kebutaan Pak. Selain kebutaan itu juga bisa jadi tekanan darah tinggi dan juga penyakit gagal ginjal Pak, itu juga bisa mengarah ke arah kematian gitu. Jadi Bapak Lanang itu saran yang bisa saya berikan itu mulai dari olahraga yang teratur, juga tentang makanannya Bapak juga dikontrol mulai sekarang, seperti mengurangi atau mengganti sumber energi seperti nasi itu. Bapak sebelumnya boleh saya tahu Bapak makan nasi itu nasi putih atau nasi merah atau kentang gitu Pak? Saya pasti nasi putih dok. Nah itu udah Pak, harus diganti Pak ya, seperti diganti menjadi nasi merah atau nasi hitam karena itu kadar gulanya lebih sedikit, atau kentang boleh juga Pak, itu atau umbi-umbian itu boleh. Dok. Nah sayur-sayuran ditambah itu dan lauk pauknya juga secukupnya begitu Pak. Jadi Bapak juga harus menjalankan pola diet gitu Pak. Pola diet, jadi makannya Bapak itu sedikit dikurangi gitu Pak, tapi tetap harus makan. Juga aktivitas fisik itu olahraga itu Bapak minimal 3 kali seminggu Pak nih. Minimal 3-5 kali lah seminggu gitu Pak. Lalu untuk pengobatan sebelumnya Bapak sudah tahu pengobatan yang seperti apa Pak? Ya itu yang saya tahu itu cuma itu ya dok.
insulin yang lalu suntikan itu. Mulai suntikan gitu Pak ya. Oke, jadi dari insulin itu juga ada dua Pak, ada insulin yang dipakai sebelum makan dan setelah makan gitu Pak. Jadi kalau apabila Bapak salah pemakaian misalnya, itu bisa mengarah ke suatu kondisi yang namanya hipoglikemia, yaitu kadar gula darahnya Bapak itu bukan tinggi, jadi sangat rendah di dalam tubuhnya Bapak. Nah itu juga berbahaya. Salah satu penyebab kematian dari penderita diabetes itu juga itu, jadi salah penggunaan insulin sehingga terjadi hipoglikemia. Nah tanda-tanda dari hipoglikemia itu seperti Bapak perubahan emosi, jadi seperti mudah marah, terus juga pusing, juga kesemutan, itu bisa Pak, seperti itu. Nah, cara mengatasinya itu Bapak bisa membawa permen yang manis atau membawa soft drink untuk menjaga-jaga. Jadi kalau gejalanya itu muncul, itu bisa Bapak antisipasi dengan cara makan permen atau minum soft drink gitu. Tapi boleh juga dengan membawa makan makanan boleh, tapi itu lebih mudah lah. Kalau gula seperti soft drink itu kan langsung cepat banyak seperti itu. Jadi untuk mengukur kadar gula darah juga Bapak sudah bisa Pak untuk GCU itu Pak, yang sendiri di rumah sudah pernah ya? Biasanya saya ke apotek. Gitu ya. Jadi kadar gula darah ini bisa Bapak cek sendiri juga kalau Bapak mau, atau di setiap hari Minggu itu juga di lapangan kan sering tuh ada anak-anak dari kampus bisa dicek di sana sambil Bapak olahraga. Jadi normalnya itu kalau Bapak puasa itu 8 jam Pak tanpa makan, itu normalnya itu di bawah 126 Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak puasa itu segitu. Jadi kalau Bapak misalnya makan atau sewaktu, namanya gula darahnya itu di bawah 200 Pak. Seperti itu. Lalu untuk perawatan kaki juga Bapak harus gini Pak ya, harus rutin perawatan kaki. Misalnya kan kaki kan itu mudah rentan terjadi luka di sana, itu harus dirawat dengan baik gitu Pak. Oke, lalu untuk selanjutnya yaitu untuk terapi dari nutrisinya Bapak. Ini saya jelaskan untuk tujuannya itu untuk mencukupi dari nutrisi kebutuhan hariannya Bapak. Seperti itu Pak. Jadi berdasarkan berat badannya Bapak itu, tadi berat badannya Bapak tuh tinggi badan, maksud saya Pak, maaf, tinggi badan itu saya menggunakan rumus Broca untuk menghitung kebutuhan kalorinya Bapak dalam sehari. Jadi kebutuhan kalorinya Bapak itu sekitar 1890 kilokalori Pak, dengan tinggi badan 170, seperti itu Pak. Jadi 1890 kilokalori ini tidak hanya karbohidrat saja, jadi terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, dan sebagainya Pak. Nanti mungkin ini akan saya rujuk lagi ke ahli gizi untuk selengkapnya dijelaskan ke Bapak gitu. Untuk dari makanan, pemilihan makanan, sumber makanan gitu, seperti itu Pak, lebih jelasnya di ahli gizi. Nah untuk latihan jasmani yang seperti saya jelaskan tadi, itu juga harus dilakukan dengan baik Pak, jangan sampai lupa atau olahraga Pak, karena olahraga itu juga dapat membantu dari kerja ototnya Bapak. Jadi kerja otot itu membantu pemecahan dari glukosa atau gula darahnya Bapak itu sendiri juga. Jadi dia membantu dari insulin tadi yang dalam tubuh Bapak, seperti itu. Nah untuk persiapan ini saya bisa merekomendasikan obat selain yang Bapak tahu tadi. Jadi ini adalah obat yang diminum atau obat oral, seperti itu Pak istilah medisnya. Jadi tujuannya itu untuk mengurangi dari kadar gula darah Bapak supaya dia tuh menjadi normal gitu Pak. Jadi ini ada namanya obat yang golongan thiazolidinedion Pak, seperti itu. Yang lama kerjanya tuh sekitar 24 jam. Jadi kelebihan dari obatnya ini Bapak bisa sebelum makan atau setelah makan, seperti itu Pak. Jika Bapak orangnya pelupa, itu ini obat ini akan sangat menguntungkan Bapak. Kalau insulin tadi kan seperti saya kasih tahu, itu ada yang sebelum makan, sudah makan, jadi Bapak bisa ketukar atau bagaimana. Jadi saya lebih merekomendasikan obatnya ini. Nah obat ini juga cenderung lebih aman, efektivitas 24 jam, itu mudah dicari juga Pak di apotek-apotek, dan tentunya dengan resep yang akan saya resepkan nanti, seperti itu. Untuk harganya juga sangat terjangkau Pak kalau obatnya ini, jadi ya bisa dicoba, coba dulu Pak ya. Jadi akan saya lakukan persiapan
untuk resep obatnya Bapak ya. Oke, Pak Anam tunggu sebentar Pak ini. Oke. Oke, ini Pak obatnya. Ini. Jadi ini nama obatnya Pak. Nanti diminum ini S1, ini artinya S1 di tahap 1 ini artinya 1 kali sehari diminum 1 tablet. Ya, Gitu, Pak. ya dok. Oke, ini nama obatnya nanti bisa di-store ke peti di depan. Ini Pak bisa dibawa. Ya. Nanti untuk kerja obatnya juga akan saya pantau Pak ya. Oke. Jadi Bapak kontrol rutin dulu di sini kurang lebih ya Pak ya sebulan. Nanti untuk efek sampingnya juga akan saya lihat. Mungkin Bapak nanti akan merasa ada keluhan tambahan, misalnya setelah minum obat ini pusing atau mual gitu, Bapak bisa langsung saja kembali ke sini Pak, langsung dilaporkan agar obatnya bisa diganti atau dihentikan kemudian obatnya begitu Pak. Untuk kepatuhan nanti juga akan saya koordinasikan dengan keluarga Bapak agar bisa diingatkan lagi untuk minum obatnya. Tapi untuk Bapak sendiri harus ingat Pak ya untuk minum obatnya. Bapak juga harus semangat Pak, jangan putus asa, jangan merasa terkucilkan karena penyakit ini. Gitu. Bapak harus berjuang juga gitu, untuk kesembuhan Bapak juga, gitu, untuk keluarga Bapak juga. Gitu. Ya dok. Ya nanti kan saya omongin ke keluarga Bapak untuk memberikan Bapak semangat juga, gitu Pak ya. Siap, siap. Oke, sekian Bapak. Nanti akan saya catat juga ke rekam medisnya Bapak. Oke. Iya dok. Apakah ada hal-hal yang ingin Bapak tanyakan lagi Pak? Udah cukup itu aja dok. Sangat lengkap. Oke Pak, semangat Pak untuk. Ya, terima kasih dok. Oke. Terima kasih.